Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari Gibran Rakabuming menjerumuskan ibu-ibu hamil minum asam sulfat. Dalam kampanye Gibran Rakabuming di sekitar Jakarta untuk memperkenalkan konsep-konsepnya kepada ibu-ibu hamil agar nanti dicintai rakyat dalam mensukseskan pemilihan umum tahun 2023 nanti. Dalam kampanye tersebut di depan ibu-ibu dan ibu-ibu hamil menganjurkan minum obat asam sulfat, padahal asam sulfat itu bukan obat tetapi mengandung air raksa atau sifatnya mengandung racun yang sangat berbahaya bagi ibu-ibu hamil maupun kepada manusia yang lainnya. Pernyataan Gibran Rakabuming ibu-ibu hamil minum asam sulfat sama lainnya Gibran Rakabuming menjerumuskan ibu-ibu hamil. Perbuatan Gibran Rakabuming masuk perbuatan kejahatan terkait pembunuhan janin ibu-ibu. Gibran Rakabuming tidak mau tahu masalah obat-obat, mana yang bisa dimakan sebagai obat karena mengandung vitamin yang banyak, dan mana yang tidak bisa dimakan manusia sangat berbahaya kepada manusia, tetapi menyampaikan kepada masyarakat minum asam sulfat yang menimbulkan bahaya besar kepada janin ibu-ibu. Ada dugaan Gibran Rakabuming ada kelupaan mungkin yang dimaksud minum asam folat yang banyak mengandung vitamin yang baik diberikan kepada ibu-ibu hamil. Mungkin maksudnya memberi asam folat karena mirip ada nama asamnya disebut asam sulfat yang berbahaya diberikan kepada ibu-ibu hamil. Yang dikhawatirkan ada ibu-ibu hamil yang mendengar kampanye Gibran Rakabuming lalu habis mengikuti kampanye langsung menuju apotek minta asam sulfat untuk obat vitamin kehamilannya yang jadi masalah kalau pelayan apoteknya menjelaskan bahwa asam sulfat itu kegunaannya mengandung air keras, berbahaya kalau diminum ibu-ibu hamil, bisa bayi keguguran. Tetapi yang jadi masalah pelayan apoteknya tidak menjelaskan kegunaan minum asam sulfat langsung diberikan kepada ibu-ibu yang hamil tersebut dan sampai di rumah mengalami sakit berat lalu dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Akibatnya Gibran Rakabuming bisa berurusan dengan aparat penegak hukum. Gibran Rakabuming dalam memberi kampanye menyampaikan masalah yang dikuasainya saja dan banyak manfaatnya kepada masyarakat umum, dan jangan memberi kampanye yang tidak tahu jelas materi yang disampaikan yang berbahaya bagi masyarakat, terlebih yang masih rendah pengetahuannya mengenai sesuatu masalah. Harapan saya Gibran Rakabuming sebelum kampanye agar memikirkan materi kampanye yang disampaikan kepada masyarakat yang banyak manfaatnya kepada rakyat dengan jangan sampai menimbulkan masalah. Dalam kampanye Gibran Rakabuming di sekitar Jakarta untuk memperkenalkan konsep-konsepnya kepada ibu-ibu hamil agar nanti dicintai rakyat dalam mensukseskan pemilihan umum tahun 2023 nanti. Dalam kampanye tersebut di depan ibu-ibu dan ibu-ibu yang hamil menganjurkan meminum obat asam sulfat, padahal asam sulfat itu bukan obat tetapi mengandung bahan-bahan yang tidak baik atau racun yang sangat berbahaya bagi ibu-ibu hamil maupun kepada manusia yang lainnya. Pernyataan Gibran Rakabuming ibu-ibu hamil minum asam sulfat sama lainnya Gibran Rakabuming menjerumuskan ibu-ibu hamil. Perbuatan Gibran Rakabuming masuk perbuatan kejahatan terkait pembunuhan janin ibu-ibu. Gibran Rakabuming tidak tahu masalah obat-obat mana yang bisa dimakan sebagai obat karena mengandung vitamin yang banyak dan mana yang tidak bisa dimakan manusia
yang sangat berbahaya kepada manusia, tetapi menyampaikan kepada masyarakat minum asam sulfat yang menimbulkan bahaya besar kepada janin ibu-ibu. Ada dugaan Gibran ada kelupaan mungkin yang dimaksud minum asam folat yang banyak mengandung vitamin yang baik diberikan kepada ibu-ibu hamil. Mungkin maksudnya memberi asam folat karena mirip ada nama asam, disebut asam sulfat yang berbahaya diberikan kepada ibu-ibu hamil. Yang dikhawatirkan ada ibu-ibu hamil yang mendengar kampanye Gibran Rakabuming lalu habis mengikuti kampanye langsung menuju apotek minta asam sulfat untuk obat vitamin kehamilannya yang jadi masalah kalau pelayan apoteknya menjelaskan bahwa asam sulfat itu kegunaannya mengandung air keras atau berbahaya. Kalau diminum ibu-ibu hamil bisa bayinya keguguran. Tetapi yang jadi masalah pelayan apoteknya tidak menjelaskan kegunaan minum asam sulfat langsung diberikan kepada ibu-ibu yang hamil tersebut dan sampai di rumah mengalami sakit berat lalu dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Akibatnya Gibran Rakabuming bisa berurusan dengan aparat penegak hukum. Gibran Rakabuming dalam memberi kampanye menyampaikan masalah yang dikuasainya saja dan banyak manfaatnya kepada masyarakat umum dan jangan memberi kampanye yang tidak tahu jelas materi yang disampaikan yang berbahaya bagi masyarakat, terlebih yang masih rendah pengetahuannya mengenai sesuatu masalah. Harapan saya Gibran Rakabuming sebelum kampanye agar memikirkan materi kampanye yang disampaikan kepada masyarakat yang banyak manfaatnya kepada rakyat. Jangan sampai menimbulkan masalah besar. Gibran Rakabuming Gibran Rakabuming pada waktu memberikan kampanye di kota Jakarta, di mana dia menyampaikan di depan ibu-ibu dan ibu-ibu yang sedang hamil, karena yang sedang hamil ikut menyaksikannya. Di mana dalam kampanye Gibran Rakabuming tersebut menyampaikan di depan ibu-ibu hamil, yaitu agar sering-sering minum asam sulfat supaya bayi nanti lahirnya baik. Ternyata tidak tahu bahwa asam sulfat itu sangat berbahaya bagi ibu-ibu yang hamil, yang bisa nanti kehamilannya itu menjadi keguguran, yaitu karena asam sulfat itu mengandung racun dan lain sebagainya. Mungkin diduga Gibran Rakabuming itu maksudnya asam folat. Kalau asam folat memang baik, banyak vitaminnya sangat baik untuk ibu-ibu bayi yang sedang hamil, karena itu vitaminnya banyak untuk ibu-ibu hamil. Tetapi kalau asam sulfat itu asam yang mengandung semacam berbahaya kepada tubuh manusia, itu karena mungkin ada kata-kata asamnya itu asam folat lupa dia menjadi asam sulfat. Itu dugaan saya. Tetapi kalau ini nanti Gibran Rakabuming bisa berurusan dengan aparat penegak hukum, karena itu sudah merupakan perbuatan yaitu bertujuan menghilangkan nyawa bayi-bayi dari kandungan ibu tersebut, karena dia menyarankan agar ibu-ibu hamil minum asam sulfat tersebut, karena asam sulfat itu sangat berbahaya kepada tubuh manusia, apalagi terlebih kepada ibu-ibu hamil. Itu nanti sangat berbahaya kepada janinnya tersebut. Ya, itu perlu dijaga, karena kita kalau kampanye kita jangan memberikan kalau tidak tahu permasalahannya. Apalagi Gibran Rakabuming kan bukan seorang dokter, dia hanya orang biasa, tidak menguasai masalah obat-obatan, tetapi memberikan saran kepada masyarakat memberikan obat-obatan. Obat-obatan itu juga ada ketentuannya, karena makanya setiap dokter memberikan resep, karena resep itu jangan sampai berbahaya kepada ibu-ibu hamil. Untuk itu Gibran Rakabuming sebelum kampanye harus menguasai materinya dulu, apa yang akan disampaikan yang bermanfaat nanti untuk masyarakat umum, sehingga perlu dijaga.
Jangan asal disampaikan dalam kampanye, asal sedapatnya saja disampaikan. Ternyata apa yang disampaikannya tersebut justru menjerumuskan ibu-ibu hamil tersebut. Sampai disarankannya agar ibu-ibu bayi tersebut minum asam sulfat. Asam sulfat itu sangat berbahaya diminum oleh manusia walaupun dia bukan hamil. Jadi terlebih apalagi ibu hamil itu sangat berbahaya. Itu kalau kita menyampaikan minum asam sulfat tersebut, samalah itu dengan menjerumuskan ibu hamil tersebut. Jadi harapan saya agar Gibran Rakabuming dalam menyampaikan semua materi daripada kampanye tersebut, sampaikanlah materi-materi yang dikuasainya dan manfaatnya besar kepada ibu-ibu. Jangan memberikan yang tidak baik, yang terlarang, yang bertentangan dengan kesehatan manusia. Sampai menyarankan minum asam sulfat. Itu menjerumuskan ibu-ibu itu. Menimbulkan bisa nanti kandungannya tersebut gugur karena sarannya tersebut. Sekian dan terima kasih.